Insan PUPR sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau yang biasa disebut sebagai LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan dengan batas usia minimum 17 tahun yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan oleh KPK. LHKPN harus dilaporkan supaya dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan. Dasar hukum pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2016 tentang penyampaian laporan hasil kekayaan penyelenggaraan negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wajib lapor LHKPN di Kementerian PUPR terdiri dari Menteri dan Wakil Menteri, staf khusus, auditor, pejabat perbendaharaan dan pengadaan barang dan jasa, Pokja pengadaan barang dan jasa, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Harta yang harus dilaporkan dalam pelaporan LHKPN terdiri dari surat berharga, kas atau setara kas, hutang, tanah dan bangunan, mesin atau transportasi, harta bergerak, serta harta lainnya. Pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara online melalui website ilhkpn.kpk.go.id. Siklus e-LHKPN terdiri dari 3. Yang pertama yakni e-registration, e-filing, dan e-announcement. E-registration. Pada tahap ini, wajib lapor mengajukan form aktivasi dilampiri fotokopi KTP untuk selanjutnya diaktifkan oleh admin unit kerja dan kemudian menunggu approval dari admin instansi. Wajib lapor akan mendapatkan notifikasi yang berisi email dan password untuk mengaktifkan akun e-LHKPN. Setelah wajib lapor berhasil melakukan aktivasi akun, maka akan terkirimkan notifikasi di masing-masing email wajib lapor. Selanjutnya, data yang telah dikirimkan di email dapat digunakan untuk login akun. Setelah itu, wajib lapor melakukan pengisian modul e-filing yang terdiri dari data pribadi, jabatan dan keluarga, pelepasan dan penerimaan harta, penerimaan fasilitas, penerimaan surat kuasa mengumumkan, dan ringkasan harta. Setelah wajib lapor berhasil mengisi semua data pada e-filing, maka wajib lapor dapat mengirimkan hasil. Setelah itu, KPK akan memverifikasi data yang telah diterima. Apabila data tersebut terbukti benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka akan mendapatkan notifikasi. Namun, apabila data tersebut salah, maka wajib lapor harus mengecek kembali dan mengisi kembali e-LHKPN-nya. E-announcement. Fitur yang menampilkan rekap informasi pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang telah dilaporkan dapat diakses oleh masyarakat di Berita Negara dan website KPK. Waktu penyampaian LHKPN terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori khusus dan kategori periodik.
Kategori khusus dapat dilaporkan dengan batas akhir pelaporan 3 bulan sejak diangkat jabatannya atau memasuki usia pensiun. Sedangkan kategori periodik dapat dilakukan pelaporannya dengan batas akhir 31 Maret tahun berjalan. Insan PUPR, mari bersama kita tertib dalam pelaporan LHKPN. Wujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. IHKPN Transparan, itu mudah.